Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman hadis 976. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man yashkurin nas lam yashkurillah wa tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Rahu Abdullah bin Ahmad fi zawaidihi bi isnadin la ba'sa bihi. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Dan siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia belum berterima kasih kepada Allah. Dan menceritakan nikmat Allah itu adalah syukur, dan meninggalkannya adalah kufur. Al-jamaah adalah rahmat, dan berpecah belah adalah azab. Di sini akal Islam Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan agar kita mensyukuri nikmat Allah walaupun sedikit, Pak. Karena kalau yang sedikit saja kita tidak bisa mensyukurinya, maka yang banyak kita tidak bisa lagi, saudaraku seiman. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa bersyukur itu ada 3 rukun, ya. Rukun yang pertama apa? Ya. Siapa yang ingat? Rukun pertama dari syukur, mengakui dengan hati bahwa nikmat ini semua dari Allah. Jadi kita akui bahwa ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah dan menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Jadi kita ucapkan alhamdulillah dan kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Jangan dinisbatkan kepada skill, kecerdasan, kemampuan, jangan, Pak. Misalnya antum berkata begini, saya berhasil ini, saya sukses ini karena kepandaian saya. Ini termasuk kufur nikmat, saudaraku seiman. Ini mirip kayak si Qarun. Si Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena ilmu saya. Maka dari itu, menisbatkan nikmat kepada selain Allah termasuk kufur. Iya. Kemudian yang ketiga, rukunnya apa, Pak? Rukun syukur itu menggunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah. Gunakan. Antum punya mobil, gunakan untuk menaati Allah. Untuk pergi talim, ya untuk kebaikan, ketaatan. Antum punya HP itu nikmat, Pak. Gunakan HP tersebut untuk apa? Menaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyebarkan ilmu, untuk menuntut ilmu dan yang lainnya. Sekecil apapun nikmat itu, ya pasti ditanya oleh Allah. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan itu, Pak. Dan kenikmatan yang pertama kali ditanya oleh Allah, Bapak, kesehatan. Sebagaimana dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu minan ni'am as-sihhah.
kenikmatan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat itu kesehatan, Pak. Kesehatan itu nikmat di akal Islam. Untuk apa digunakan kesehatan? Banyak orang tidak bisa menggunakan kesehatan untuk kebaikan, Pak. Kerjaannya nongkrong, scroll HP, ya, ngobrol ngalor ngidul. Akhirnya waktunya habis sudah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini 3 rukun syukur, akhi. Setiap nikmat itu lakukan 3 perkara ini. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, Pak, wajibnya berterima kasih kepada manusia, Pak. Bagaimana cara berterima kasih sama manusia, Pak? Yang pertama, ya, mendoakan dia kebaikan. Kalau ada orang ngasih kebaikan sama antum, ya, doakan. Setidaknya antum katakan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kepada kamu balasan. Ya. Doakan juga ketika sujud, ketika tahajud, ketika sholat, doakan dia. Sampai kita merasa kita sudah membalas kebaikan dia. Sebagaimana dalam hadis yang sudah lewat, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik sama kamu, balas. Fa illam tukafi'uh, jika kamu tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakan dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kamu merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi. Yang kedua, saudaraku, cara berterima kasih sama orang bagaimana? Yaitu, ya, memuji dia dan membela, ya, kehormatan dia ketika ada orang yang menjelek-jelekannya, Pak. Ketika ada orang yang gibahin dia misalnya, Pak, dan kita tahu orangnya nggak seperti itu, antum wajib bela dia, Pak, sebagai rasa terima kasih antum sama dia yang sudah memberikan apa? Kebaikan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah, dan membicarakan nikmat Allah itu syukur. Sebagaimana Allah berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakan. Menceritakan nikmat itu, Pak, ada 2. Yang pertama, nikmat hidayah. Maka kita ceritakan ke orang. Alhamdulillah, Allah berikan saya hidayah. Alhamdulillah, ya, Allah berikan kepada saya, ya, hidayah. Kalau enggak, saya bisa tersesat. Yang kedua, nikmat yang berupa apa? Rezeki. Alhamdulillah, tapi Allah untuk yang kedua ini, Pak, ceritakan kepada orang-orang yang mencintai kita saja, Pak. Karena tidak setiap orang, kalau kita ceritakan kenikmatan kita itu, ya, bakalan bersikap baik gitu, Pak. Ada orang ketika kita sampaikan nikmat-nikmat kita, dia malah dengki gitu, Pak. Beda dengan orang yang mencintai kita. Kalau kita menceritakan tentang kenikmatan, dia akan mendoakan kita. Masya Allah, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berkahi kamu, ya. Tapi antum ceritakan kenikmatan kepada orang yang tidak suka sama antum, wah, tambah panas itu hatinya. Bahkan mendoakan kecelakaan, mudah-mudahan mampus kalian. Akal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan menceritakan nikmat kepada Allah itu manfaatnya besar, Pak. Apa manfaatnya? Itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Makanya Allah menyuruh kita untuk mengingat nikmat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu. Dengan cara kita mengingat nikmat itu, kita jadi bersyukur. Beda kalau yang kita ceritakan cuma musibah aja. Itu namanya mengeluh, Pak. Aduh, saya penyakit ini, aduh, saya begini, aduh, saya itu. Gak bagus, akhi. Yang memberikan musibah sama antum itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum ceritakan musibah kepada manusia, berarti antum sedang mengadukan perbuatan Allah kepada manusia. Sementara manusia tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku seiman. Iya. Adapun nikmat Allah kita ceritakan, alhamdulillah Allah berikan kepada saya kesehatan, walaupun sudah tua begini misalnya. Ya, dahulu seorang salaf berkata, umurnya waktu itu 80 tahun tapi masih kuat dan gagah, Pak. Dia bilang, alhamdulillah, ya Allah berikan kepada saya kesehatan sampai umur 80 tahun. Karena saya tidak pernah menggunakan badan saya untuk memaksiati Allah. Sehingga Allah pelihara badan saya itu. Itu nikmat, Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah, wal jama'atu rahmah. Dan jamaah itu rahmat. Wal furqatu adab. Dan berpecah belah itu adab. Jadi Pak, di persatuan itu rahmat, Pak. Dan perpecahan atau perselisihan itu apa? Adab. Adapun hadis yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat, itu bukan hadis, Pak. Itu hadis tidak ada asal-usulnya. Yang benar persatuan itu rahmat. Dan perpecahan itu apa? Adab. Namun tentunya ya akal Islam ya, persatuan yang diinginkan oleh Islam itu bukan persatuan kayak tukang judi, Pak, bukan. Tahu kan tukang judi? Tukang judi itu ngumpul doang, tapi sikat-sikatan gitu, Pak. Atau persatuan angkot, ya sama, semuanya seragam, tapi saing-saingan. Atau persatuan kayak orang Yahudi, Pak. Persatuan cuma badan, tapi hatinya bercerai-berai. Allah mengatakan tentang orang Yahudi apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka bercerai-berai. Makanya yang mempersatukan Islam kaum muslimin itu apa? Iman. Persatuan kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persatuan kita di atas ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersatu tapi dengan cara ini, Pak, mengorbankan akidah, lah, abadan. Demi persatuan, akhirnya kita korbankan akidah kita. Maaf. Kadang kan kita disuruh apa, Pak? Disuruh mengucapkan selamat hari raya, ya, agama selain Islam, katanya dalam rangka untuk persatuan. Bukan seperti itu persatuan. Masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Masalah keyakinan akidah tidak ada tawar menawar, saudaraku. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya pernah baca itu kemarin tuh ya. Katanya dilarang menyebut non-muslim sebagai kafir. Ya. Dilarang non-muslim apa selain muslim disebut sebagai apa? Kafir. Dalam rangka persatuan. Lah, terus dikemanain dong surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mau dihapus tuh surat. Ya subhanallah ya akhal Islam. Allah yang menyebutkan mereka kafir. Masa kita nggak bisa? Nah ini ya akhal Islam, terkadang persatuan itu malah mengorbankan akidah. Yang ini yang nggak benar, Pak.
Kalau masalah agama ya udah masing-masing. Toleransi itu sebatas tidak saling mengganggu, udah selesai. Mereka mau merayakan silahkan, kita tidak ganggu mereka kok. Mengganggu orang selain agama Islam yang beribadah dilarang juga dalam Islam kok. Adapun kalau kita disuruh ikut-ikutan, nanti dulu ya akhwal Islam. Ini akhwal Islam di zaman sekarang ini masalahnya Pak, akidah umat Islam ini berusaha untuk disikat habis nih Pak. Apalagi para pemudanya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ngeri ya akhwal Islam. Ini akhwal Islam. Jadi persatuan kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Persatuan di atas ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang kita dilarang membicarakan tauhid dan syirik katanya. Biar orang tidak berpecah belah. Kalau kita seperti itu, kita disuruh diam, nggak boleh bicara tentang tauhid, nggak boleh bicara tentang syirik. Akhirnya orang yang berbuat syirik terus-menerus melakukan. Kalau begitu, di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah amar ma'ruf nahi mungkar akan di brandel begitu? Nggak boleh. Sementara para nabi, mereka berbicara tentang tauhid, mereka mendakwahkan tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Ya, demi persatuan udah, gak usah bicara tentang bid'ah sunnah, nanti itu memecah belah. Kita katakan ya akhi, bukan seperti itu persatuan akhi. Karena Rasulullah SAW sendiri setiap hari Jumat mengingatkan bahaya bid'ah. Kalau berbicara tentang bid'ah itu memecah belah, berarti Rasulullah pemecah belah dong. Berarti para ulama terdahulu pemecah belah dong. Karena kitab-kitab mereka banyak membicarakan tentang masalah apa? Bid'ah. Harus dijelaskan. Ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, ini maksiat, ini taat. Ya. Ada lagi orang mengatakan begini, kita itu jangan membuat setemen bikin orang tuh saling benci. Maksudnya gimana mas? Soalnya kalau kita bicara tentang bahaya LGBT, orang LGBT benci sama kita. Kalau kita bicara tentang haramnya korupsi, yang suka korupsi benci sama kita. Kalau kita bicara tentang bahaya bid'ah, orang yang suka berbuat bid'ah pasti benci sama kita. Berarti maksudnya kita disuruh diam gitu dari kemungkaran. Terus di mana kita disuruh oleh Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Kemanakan ayat-ayat itu, hadis-hadis yang menyuruh kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, saudaraku seiman. Kata Rasulullah, ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushakanna Allahu an ya'ummakum bil bala. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan ratakan adabnya kepada kalian semuanya. Artinya kalau orang sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan ratakan adabnya semuanya, kena semuanya Pak. Atau orang soleh pun kena. Gak bisa Pak. Selama masih ada kemungkaran, tidak boleh diam kita Pak. Wajib kita untuk menjelaskan kepada manusia tentang kemungkaran itu. Selama masih ada kesyirikan, harus kita jelaskan tentang bahaya syirik. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Emang ya resikonya berat memang Pak. Iya, karena ketika kita membantah kesesatan, membicarakan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, pasti orang akan ada yang membela, ada yang nggak setuju. Akibatnya apa Pak? Pecah. Makanya dulu Rasulullah SAW disebut dukun tidak Pak? Rasulullah disebut dukun, kenapa? Karena memecah belah antara suami istri, anak sama orang tua. Suaminya masuk Islam, istrinya enggak, pecah. Istrinya masuk Islam, suaminya enggak, pecah. Anaknya masuk Islam, orang tuanya enggak, pecah. Akhirnya Rasulullah disebut apa? Dukun. Karena memisahkan suami istri, anak sama. Demikian memang.
Perpecahan itu akibat adanya orang yang mengikuti kebenaran dan memusuhi kebenaran. Pasti itu, Pak. Selama ada dua kelompok ini, selama itu pasti akan ada selalu perpecahan. Tapi Pak, munculnya perpecahan itu ringan dibandingkan tersebarnya kesesatan, tersebarnya kemungkaran. Kalau kita diam, antum diam, semua diam. Akhirnya kemungkaran semakin merajalela. Subhanallah, tidak bisa seperti ini akhwat Islam. Apalagi para ulama. Sudah Allah ambil perjanjian dari para ulama untuk menjelaskan tentang apa? Kebenaran. Ya. Allah berfirman, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu." Dan ingatlah, Allah telah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu. Hendaklah kalian menjelaskan kepada manusia dan jangan menyembunyikan. Tak bisa, Pak. Ya, wajib kita jelaskan ini hak, ini batil. Surah Iman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kita masuk hadis berikutnya 97. Wan Anas radhiyallahu anhu qala qala al-muhajirun ya Rasulullah dhahaba al-ansaru bil ajri kulli ma ra'ayna qauman ahsana badlan li kathir wala ahsana muwasatan fi qalilin minhum wa laqad kafawna al-mu'nah qala alaysa tuthnuna alayhim wa tad'una lahum qalu bala qala fadzaka bidzak rawahu Abu Daud wan Nasa'i wal lafdzulah. Berkata kaum muhajirin. Siapa kaum muhajirin? Itu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansor itu sudah pergi membawa pahala seluruhnya. Kami tidak pernah melihat suatu kaum yang paling banyak bersedekah membantu orang dari kaum Ansor. Ya. Bahkan mereka senantiasa membantu dalam masalah-masalah yang kecil sekalipun. Sungguh, wahai Rasulullah, mereka sudah mencukupi kebutuhan kita, kaum muhajirin. Kata Rasulullah, bukankah kalian memuji mereka dan mendoakan kebaikan buat mereka? Kata mereka, benar, ya Rasulullah. Maka ini adalah untuk itu. Artinya doa itu Pak sebagai balasan untuk kebaikan mereka. Hadis ini menunjukkan Pak keutamaan kaum Ansor. Karena memang kaum Ansor itu terkenal Pak, mereka sangat dermawan sekali. Ya, ketika kaum muhajirin hijrah dari kota Makkah ke Madinah Pak, yang membantu kaum muhajirin siapa? Kaum Ansor. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Pak Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansor, siapa namanya itu saya lupa. Dan kaum Ansor ini termasuk orang terkaya di kota Madinah Pak. Apa kata orang Ansor ini kepada Abdurrahman bin Auf? Aku termasuk orang yang terkaya di kota Madinah. Aku akan bagi ke hartaku jadi dua bagian. Setengahnya buat kamu, setengahnya buat saya. Dan aku punya beberapa istri. Coba kamu lihat mana yang kamu sukai, aku akan cerai, silakan kamu nikahi. Sampai begitu. Tapi orang Abdurrahman bin Auf pun bukan orang yang yang berjiwa rendah Pak, Masya Allah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khaira. Ya. Aku tidak menginginkan itu semua. Permintaanku cuma satu saja. Tunjukkan kepadaku pasar. Di mana pasar? Oh, di sana, di pasar Bainuqanuqa. Pergilah Abdurrahman bin Auf. Jualan di sana, Pak. Sampai jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari orang Ansor ini. Masya Allah, saudara sekalian.
Pernah suatu ketika Rasulullah SAW Pak kedatangan tamu. Dan di malam itu Rasulullah nggak punya makanan buat menjamu dia Pak. Makanya Rasulullah bersabda, adakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Rupanya Tolha seorang Ansor berkata, aku ya Rasulullah. Pergi dia membawa tamu Rasulullah ke rumahnya. Lalu dia bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Ya, buat tamu kita. Ini makanan juga cuma cukup buat anak-anak kita malam ini. Udahlah, kasih aja sama tamu kita. Masak batu saja, hibur anak-anak kita. Akhirnya Pak, mereka sekeluarga malam itu nggak makan. Karena makanannya kasih buat apa? Buat tamu. Subhanallah. Sampai begitunya ya. Kedermawanannya kaum Ansor. Subhanallah. Makanya Allah memuji kaum Ansor dalam surat Al-Hasyr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, maksudnya kaum Ansar, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka itu. Dan mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri butuh. Ini Masya Allah Pak, kedermawanan kaum Ansar ini luar biasa. Dan sampai hari ini Pak, penduduk kota Madinah itu dermawan sekali Pak, Masya Allah. Iya, orang-orangnya baik gitu di kota Madinah itu ya. Keturunan dari Ansor. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini akhal Islam, kita ambil faedah yang kedua. Cara berterima kasih kepada orang yang sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita adalah dengan cara mendoakan dia. Doakan dia. Ya. Sampai kita merasa kita sudah membalas kebaikannya. Baik, kita masuk ke kitabus saum. Kitab puasa, saum. Apa itu saum? Saum secara bahasa artinya habs. Al-habs, menahan diri. Ya. Adapun secara istilah, saum artinya habsun nafs an jami'i al-mufattirat. Al-jami' al-muftirat. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'an niyyah. Saum artinya menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai kapan? Terbenam matahari. Nah ini saum. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa coba? Makan dan minum secara mutlak. Hah? Makan dan minum membatalkan puasa secara mutlak. Kok pada diem? Hah? Yang bobo? Makan dan minum dengan sengaja. Adapun kalau lupa, batal nggak? Nggak batal. Antum lagi puasa nih, lupa makan sepiring, setelah habis baru ingat, astagfirullahaladzim. Udah kenyang baru ingat tuh. Saya dulu waktu pesantren pernah Bapak, lagi puasa Senin ya, terus main ke rumah Ustaz Yazid, sedain makan habis, setelah habis baru ingat, astagfirullahaladzim lagi puasa. Alhamdulillah. Ya, kalau lupa tidak batal. Nah, Rasulullah SAW mengatakan begitu. Ya, man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan atau minum karena lupa padahal sedang puasa, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena Allah sedang memberikan padanya makan dan minum. Alhamdulillah. Ya.
Kemudian apa lagi Pak yang membatalkan puasa? Jima di siang hari. Terus apa lagi yang membatalkan puasa? Nah, apa? Muntah dengan sengaja. Ahsan, barakallahu fik. Ya, kata Rasulullah, man qa'a amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengqadha puasanya itu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ya yang lainnya. Dimulai dari terbitnya fajar. Jadi puasa itu dimulai dari kapan? Dari terbitnya fajar, bukan dari imsak, Pak. Ya, imsak itu nggak ada syariatnya, Pak. Kenapa? Pertama, ya, bertabrakan dengan dalil. Dalil menyuruh kita puasa itu dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kamu sampai jelas kepada kamu benang putih dan dari benang hitam dari waktu fajar. Ada nggak ayatnya Pak yang mengatakan puasa Allah dari semenjak imsak? Nggak ada. Ya, para ulama, sebagian ulama yang mengatakan imsak itu katanya untuk kehati-hatian saja Pak. Jangan sampai ketika kita pas minum atau makan, tahu-tahu apa? Adzan. Tapi kehati-hatian ini bertabrakan dengan dalil juga. Kan disebutkan dalam hadis, apabila terdengar azan dan kalian sedang memegang gelas, sedang minum, kata Rasulullah apa? Falyaqti minhu, hendaklah ia habiskan. Itu rukhsah dari Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula Ibnu Abbas berkata, "Kul ma syakakta hatta la tasyuk." Makanlah selama kamu masih ragu, sampai kamu tidak apa? Tidak ragu lagi. Selama masih ragu, ini udah masuk apa belum? Kata Ibnu Abbas apa? Makan aja, nggak apa-apa. Sampai tidak ragu lagi bahwa ini sudah masuk waktu fajar. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini namanya puasa Pak, saum. Ya, secara istilah. Kata beliau at-targhib fi shaum mutlaqan wa ma jaa fi fadli. Anjuran untuk berpuasa secara mutlak dan keutamaannya. Hadis 978. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk lis-sa'imi farhatan yafrahuhuma idza aftar fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam amalnya itu untuk dirinya. Setiap anak Adam amalnya itu untuk siapa? Untuk dirinya. Kecuali saum, puasa. Kecuali apa? Puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya ia adalah untukku, kata Allah. Masya Allah ya. Dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Wasyamu junnah,
dan puasa itu perisai. Maka apabila salah seorang dari kalian sedang puasa, jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Apabila ada seseorang mencacinya atau mengajak berantem, katakan kepada dia, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Dan orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, saat berbuka puasa, dia gembira dengan berbukanya. Yang kedua, saat bertemu dengan Allah, maka ia gembira dengan pahala puasanya. Masya Allah. Kita syarah sedikit demi sedikit, Pak. Kata Rasulullah, Allah berfirman di sini, ini hadis qudsi namanya ya. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia. Maksudnya gimana, Pak? Ya. Maksudnya pahalanya buat dia 10 kali lipat. Sebagai dijelaskan dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim demikian. Ya. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Ya, puasa pahalanya tanpa batas, Pak. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Apa maksudnya, Pak? Puasa itu untukku. Kebanyakan ulama ketika menafsirkan makna fa innahu li, maksudnya artinya puasa itu adalah ya tidak dimasuki oleh riya. Puasa itu tidak dimasuki oleh apa? Riya. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang sir. Ibadah yang gak kelihatan. Ya. Karena ibadah yang gak kelihatan, maka pada waktu itu jarang orang yang riya saat puasa itu, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, warahimani warahimakumul jami'ah. Nah ini akal Islam, yang diantara makna fa innahu li wa ana ajzi bih. Sebagian ulama lagi mengatakan fa innahu li, sesungguhnya ia untukku, ya. Artinya akal Islam saudaraku seiman, mau aku sendiri yang langsung memberikan pahala kepada dia, memberikan pahala tanpa batas, beda dengan amalan yang lainnya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Nah ini diantara makna fa innahu li. Kemudian Rasulullah bersabda, wasiyamu junnah, dan puasa itu perisai. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz wasiyamu junnatun yajunnul abda minan nar. Puasa itu perisai yang akan memperisai seorang hamba dari api neraka. Oh, subhanallah. Berarti puasa itu ya mencegah kita dari api neraka, akhwal Islam. Maka apabila salah seorang dari kalian sedang puasa, fala yarfuth, jangan melakukan rafath. Apa itu rafath? Rafath itu mempunyai makna ucapan-ucapan yang nyerempet ke jima, Pak. Ya. Ucapan-ucapan yang ngomongin tentang jima gitu. Itu rafath. Ya, kata-kata yang jorok lah gitu. Wala yaskhab, dan jangan ia berteriak-teriak. Ketika puasa itu, Pak, adabnya jangan suka berteriak. Kalau berteriak saja tidak boleh, apalagi yang namanya petasan, Pak. Iya, kita justru merasa heran, saudaraku seiman, saat di bulan Ramadan itu petasan malah banyak, saudaraku seiman. Ini jelas
ya, perkara yang bisa mengurangi pahala puasa seseorang, saudaraku. Apabila ada seseorang mencelanya atau mengajak berantem, katakan kepada dia, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Kenapa, Pak? Karena orang sedang puasa itu cepat marah, Pak. Namanya juga perut kosong ya. Orang kalau perutnya kosong itu biasanya, Pak, udah marah, Pak. Ya. Seakan Rasulullah SAW di sini mengingatkan, saat puasa itu jangan sampai kita marah-marah gitu, bahkan sampai berantem. Makanya Rasulullah mengatakan, katakan kepada dia, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Sebab dengan cara seperti itu, ya kita akan terhindar dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita, saudaraku seiman. Kemudian kata Rasulullah, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi, subhanallah. Karena bau mulut orang yang berpuasa itu berasal dari apa, Pak? Dari perut yang kosong. Dari perut yang kosong naik ke atas. Makanya kalaupun antum sikat gigi apapun, tetap bau mulutnya kalau orang berpuasa itu. Tapi di hari kiamat diganti sama Allah, di mana wanginya itu lebih wangi daripada minyak kasturi, subhanallah. Ini luar biasa, Pak. Kemudian kata Rasulullah, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, ketika berbuka puasa. Sebagian ulama mengatakan, ketika berbuka puasa itu juga ada dua kegembiraan, Pak. Kegembiraan pertama, gembira dengan amalan puasanya. Alhamdulillah, hari ini saya sudah bisa puasa. Dia gembira. Yang kedua, bergembira dengan buka puasanya. Dan yang pertama ini lebih besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ada bunyi. Nah.
Apabila terdengar azan dan di tangan ada gelas, maka dihabiskan. Jadi apakah yang benar ketika azan harus stop, berhenti makan minum, kecuali yang sudah ada di mulut, maka diselesaikan. Atau yang masih ada di tangan, maka dihabiskan. Hadis itu bicara tentang air minum, Pak. Adapun kalau masih satu piring masih tersisa, nggak boleh, Pak. Kalau minum kan cepat, udah selesai. Atau misalnya antum masih ngunyah, ya sebentar lagi, ya udah selesaikan. Itu rukhsah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi azan di zaman sekarang kan masih diperselisihkan, Pak. Ada yang mengatakan azan subuh di zaman sekarang ini kecepatan, ya. Jadi masih meragukan. Bagaimana cara merojaah ilmu terbaik bagi kami yang awam? Beberapa kitab sudah Anda selesaikan, namun merasa ilmu belum hafal sehingga sedikit susah dipraktekkan, terutama mengenai akidah. Apakah disarankan untuk mengulang kitab atau lanjut ke kelas selanjutnya? Dahulu para ulama salaf, mereka mengulang-ulang buku itu sampai berkali-kali, Pak. Sampai mereka menghafalnya. Tapi kalau kita tidak bisa menghafalnya, setidaknya kita memahaminya. Memang menghafal tidak wajib, betul, sahih. Tapi menghafal itu membantu menguasai ilmu, ya. Makanya kuasai dulu satu kitab, kalau sudah kuasai baru naik ke kitab berikutnya. Ya. Setelah kitab selanjutnya diselesaikan, jangan lupa memurojaah lagi kitab-kitab yang sudah kita pelajari. Imam Bukhari pernah ditanya, bagaimana, apa rahasianya kamu punya hafalan yang luar biasa? Apa kata Imam Bukhari? Bimudawamatin nadhar fil kutub, dengan terus menerus melihat buku. Terus menerus maksudnya mengulang buku, diulang lagi, dibaca lagi. Walaupun sudah pernah dibaca, baca lagi, Pak. Jika dengan cara seperti itu, insya Allah akan kuat lagi ilmu kita, ya. Apa hukumnya membawa orderan makanan minuman yang dilarang oleh Allah? Saya seorang ojek online, nggak boleh, haram. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah melaknat arak dan yang membuatnya, dan yang membawanya, dan yang menghidangkannya, semua terkena laknat. Ya, maka antum yang nganternya pun kena laknat. Ngeri. Betapa mengerikannya para kaum liberal Khawarij, mereka menormalisasi LGBTQ secara masif, diberi kata orientasi seks, hak pribadi, dan HAM. Juga mereka bilang kita harus tajam ke pemerintah, jangan tajam ke LGBT. Ini memang, Pak, itu usaha supaya gimana caranya ya negeri kita ini rusak. Ya, bayangkan kalau LGBT dibiarkan, apa yang terjadi, Pak? Datang murka Allah kepada kita. Kita mau nggak diadab kayak kaumnya Nabi Lut itu? Kita nggak mau, Pak.
Ya, Allah ceritakan tentang kaumnya Nabi Lut itu untuk dijadikan pelajaran. Ketika LGBT dibiarkan, ulama diam semua. Bagi Allah mudah untuk menghancurkan kita, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak boleh kita diamkan. Tapi itulah, ya, orang-orang liberal dan orang-orang yang pemikirannya sesat seperti itu akan membela sesamanya. Pasti itu. Dan kita tidak boleh diam sebagai seorang muslim. Wajib kita jelaskan, wajib kita peringatkan akan bahaya LGBT itu. Ya. Jika seseorang membeli rumah, qadarullah sertifikat berada di bank, bolehkah calon pembeli memberikan DP agar supaya sertifikatnya bisa keluar baru akad jual beli? Nggak masalah. Misalnya ini saya kasih DP buat kamu ambil harus DP itu sudah masuk sebetulnya akad jual beli, Mas. Ya. Jadi antum kasih DP dulu, kemudian si orang tersebut pergi ke bank, dengan DP itu dia ambil sertifikat, ya sudah, sisanya kemudian antum bayarkan kepada dia. Waktu itu pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam grup wali santri tentang ghibah. Akibatnya setelah itu grup jadi sunyi. Berarti sebelumnya ramai ghibah dong, Mas. Terus antum ingkari jadi sunyi, bagus. Berarti antum alhamdulillah amar ma'ruf nahi mungkarnya berhasil. Ya. Kemarin Anda coba ngeramain grup lagi dengan menanyakan tentang pelajaran. Sama sekali tidak ada satupun ummahat yang menjawabnya, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Gak masalah. Jangan pernah mengharapkan ridho manusia. Jangan. Manusia ridho, gak penting. Yang penting Allah ridho kepada kita. Hanya karena kita takut dijauhi, kemudian kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa jadi setan bisu, Mas. Jangan sampai kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Jangan sampai ridho manusia lebih kita harapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, qulil haq walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Walaupun pahit gak masalah. Ya. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.